Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Semakin mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan, mestinya di dalam persiaran hidup kita, Anda, saya, serta kita semua semakin mampu menghadirkan keadilan dan kedamaian, serta semakin hidup dengan penuh kasih dan bukan justru menghadirkan segala sesuatu yang menyakitkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena kami masih boleh mendengarkan sabda-Mu. Engkau senantiasa mengingatkan kami agar kami hidup tidak dalam kecemaran ataupun keserakahan. Tetapi jangan biarkan kerapuan dan lemahnya niat kami membuat kami semakin jauh daripadamu, tetapi kuatkanlah kami, sehingga setiap kami selalu jatuh dalam dosa, Engkau menguatkan dan membuat kami untuk segera melakukan pertobatan dan berproses untuk menjadi lebih baik di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, apapun yang menjauhkan kita dari Sang Pencipta adalah sesuatu yang jahat. Apapun yang membuat jiwa dan juga raga manusia tercemar adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tinggal dan berada di dalam lingkungan yang memiliki tradisi hidup di dalam ketidakbenaran, Anda, saya, serta kita semua diajak sebagai orang beriman untuk hidup dan berdiri tegak di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam dunia pasca kebenaran, beranikah kita sebagai orang beriman untuk tetap setia pada kebenaran yang sejati? Meskipun untuk tetap berdiri dalam kebenaran bukanlah perkara yang mudah. Apalagi kita hidup di tengah-tengah kekacauan dan ketika kebenaran bukanlah sesuatu yang berharga dan diperjuangkan di dalam lingkungan kita. Beranikah kita untuk menjadi lilin? Beranikah kita untuk menjadi cahaya yang membuka mata mereka yang terbiasa hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam ketidakjujuran, hidup di dalam ketidakbenaran, dengan cara hidup beriman, dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan hidup dengan menjadikan Allah sebagai dasar kehidupan kita. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa keselamatan jiwa dan raga ada di atas segala hukum. Jangan sampai karena Anda, saya, serta kita semua merasa tahu hukum, lantas kita memandang sebelah mata sesama kita. Lantas kita memandang sebelah mata mereka yang tidak senang, yang tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginan dan ambisi kita. Hukum mestinya selalu menata dan menjamin kehidupan yang aman, adil, dan sehingga dinamika berjalan dengan lancar. Semakin mengenal Tuhan, hendaknya semakin pribadi tersebut beriman. Dan semakin beriman, mestinya di dalam hidupnya tidak memandang sesamanya sebelah mata. Semakin bersikap adil dan menjadikan dasar hidupnya
bersumber pada cinta kasih yang sungguh tak terbatas dari Sang Pencipta, dan selalu hidup dalam penuh kasih, serta mengutamakan keselamatan sesama dan bukan kesenangan dan keselamatan pribadi semata. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman bahwa segala sesuatu yang menjauhkan adalah sesuatu yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semoga awal pekan ini Anda, saya, serta kita semua menjadi berkat bagi sesama. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan adalah sabda kebenaran, dan barang siapa tinggal di dalam nama Tuhan, dia berani hidup di dalam kebenaran itu. Bukan hadir sebagai mereka yang mewartakan ketidakbenaran, tetapi berani menjadi secercah cahaya yang membawa banyak orang pada keselamatan yang sejati. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.